100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. Someone said life is for the taking. Here I am with my hand out, waiting for a ride. I've been living on my great expectations. What good is it when I'm stranded here and the world just passes by? Where are the signs to help me get out of this place? If I should stumble on my moment in time, how will I know? If the story's written on my face, does it show? Am I strong enough to walk on water? Pendengar LPPL Indonesia dan Heartline Radio Network, saatnya kita ikuti live talk show Nasional ISMI Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Karena Bahasa Cinta, Tandaseru.id, Heartline Radio Network, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Live Talk Show Nasional ISMI edisi hari ini juga secara serentak disiarkan oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id, meliputi Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur; Suara Sidoarjo, Jawa Timur; Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat; Pas Lampung Tengah, Lampung; Tangerang Radio, Banten; Bintan FM, Kepulauan Riau; Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur; RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur; Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah; Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah; Suara Kampar, Riau; Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah; Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah; Suara Boni Beradat, Sulawesi Selatan; Magetan Indah, Jawa Timur; Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan; Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat; Suara Ngawi, Jawa Timur; Suara Pasuruan, Jawa Timur; Suara Sampang, Madura, Jawa Timur; Top Sukoharjo, Jawa Tengah; Suara Pacitan, Jawa Timur; Irama, Purworejo, Jawa Tengah; RPKD Denpasar, Bali; Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Radio In, Kebumen, Jawa Tengah; Sawah Lunto, Sumatera Barat; Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah; RTFM Temanggung, Jawa Tengah; Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara; RSPD Asahan, Sumatera Utara; Magelang FM, Jawa Tengah; Gemilang Radio Indra Gilir Hilir, Riau; Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Suara Rakyat Hulanto Talo, Gorontalo; Barometer, Kota Kediri, Jawa Timur; Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah; Sergai, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara; Kartini, Jepara, Jawa Tengah; Singosari, Brebes, Jawa Tengah; Singosari Top, Pagunyangan, Jawa Tengah; Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur; Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah; Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah; Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur; In Radio, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
Suara Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Gemarandik, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung. Benggawi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Gema Bungo, Jambi. Suara Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Suara Lamongan, Jawa Timur. Suara Jombang, Jawa Timur. Persada Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur. Merapi Boyolali, Jawa Tengah. Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pesona Wonosobo, Jawa Tengah. Radio Publik Mimika, Papua. Spasi Pasaman, Sumatera Barat. Odan Batubara, Sumatera Utara. Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta. Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat. Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Karisma, Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang dikenal dengan indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Salam Salam Pancasila. Wah, senang sekali akhirnya kita kembali di hari Senin bersama-sama saya dengan Yohana Elizabeth Harjadinata. Dan saya Francis Kolas dalam Nasional ISMI. Wow, kita nih baru saja merayakan demokrasi lagi dengan melakukan pemilihan. Tapi kali ini namanya pilkada karena tidak semua serentak, tapi lumayan banyak nih Frans yang ikutan pilkada. Benar. Nah, temanya kali ini adalah perjalanan dan kesuksesan dari pilkada di Indonesia. Di Indonesia tepatnya. Ya, dan bersama dengan kita sudah bergabung narasumber kita Bapak Dr. Saidiman Marto, SSTP MSI. Beliau adalah Kasubdit Wilayah 4, Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah dari Kemendagri. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Selamat pagi. Wah. Kami izin manggil kakak ya. Ya boleh. Sekali-sekali boleh ya. Kalau biasa kan sehari-hari pasti dipanggil bapak gitu. Frans ya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Mas Frans, Mbak Yohana. Iya, saya juga mau ngucapin satu lagi nih, masuk bersama dengan kita Suara Tabalong dari Kalimantan Selatan. Jadi semuanya hari ini hampir 100 radio stasiun yang melakukan berbarengan dengan kami dan juga nanti ada yang relay tentunya. Betul. Wah, ini senang sekali ya. Gimana perasaannya setelah selesai pilkada? Saya tanya perasaan seorang kakak dulu deh. Sudah lega belum nih? Mbak Yohana dan Mas Frans, sebenarnya pilkada untuk tahapannya sendiri itu belum selesai sampai dengan akhir. Yang sudah selesai yang kemarin salah satu titik puncak dari tahapan itu adalah di pemungutan suara. Betul. Oke. Itu adalah salah satu prestasi kita bersama karena itu tidak lepas dari kinerja seluruh komponen elemen baik itu masyarakat, pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan, paslon partai dan ormas-ormas LSM yang memang betul-betul konsen termasuk juga dengan media untuk mensukseskan pilkada ini, terutama di pemungutan suara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Karena pilkada pada hari ini itu berbeda dengan pilkada-pilkada yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi pilkada yang kita jalankan di tahun 2020 ini memang mempunyai keistimewaan tersendiri. Saya pakai kata keistimewaan karena memang di luar situasi normal yang kita sebut sekarang itu new normal gitu. Betul. Iya. Wow. Memang tidak mudah ya. Ternyata belum selesai loh. Belum. Masih berjalan. Masih perhitungan, masih berjalan. Tapi sudah sedikit lega berarti ya? 60%? Ya. Sudah 60% lega, Kak? Ya, sudah lebih lah di atas itu karena. Oh, udah lebih. Oke. Ya. Ini bisa share screen. Sayangnya tidak bisa, Kak. Mungkin Saya disebutkan saja kali ya. Ya, sebutkan. Jadi untuk tahapan itu sekarang ada di perhitungan dan pengumuman hasil perhitungan suara. Jadi tahapan itu sampai dengan 26
Desember. Yang kita lalui kemarin itu adalah pelaksanaan pemungutan suara, itu salah satu juga titik puncaknya. Nah, selanjutnya di tahapan setelah ini itu masih ada penyelesaian pelanggaran sengketa dan hasil pemilihan. Itu kalau kita mau ada paslon yang mengajukan gugatan misalnya ke MK. Iya, tapi tentunya pemungutan suara juga adalah salah satu proses yang mendapatkan banyak sekali pro dan kontra, dan ini menjadi suatu keberhasilan karena seluruh pihak penyelenggara bisa melaksanakan pilkada dengan cukup berhasil menurut saya ya. Perlu kami informasikan juga bahwa tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan pada pemungutan suara di 2020 itu memakai masker di TPS 95,6%. Wow. Jarak dan menjauhi kerumunan itu 90,71%. Wow. Jadi, sungguh suatu kerjasama kolaborasi yang luar biasa dari seluruh komponen masyarakat. Memang pada awal kita melaksanakan tahapan, yakni yang terutama pada saat pengumuman. Jadi waktu sebelum masa tahapan itu yang pendaftaran, ada deklarasi dan sebagainya, itu betul-betul menjadi konsentrasi pemerintah, terutama Kemendagri. Itu kita mengeluarkan teguran terhadap terutama yang petahana ya, karena yang paling berpotensi untuk mengendalikan situasi di pemerintahan daerah itu adalah petahana yang ikut pilkada. Itu di situ kita mengeluarkan beberapa teguran kepada kepala-kepala daerah yang tidak mematuhi protokol COVID, apalagi dia maju sebagai calon pasangan pilkada 2020 ini. Iya. Wow, keren banget. Bagus Ini banget membuktikan berarti kalau nggak ada yang nggak mungkin ya. Bahkan di tengah krisis pun, di tengah krisis pandemi COVID-19, kalau misalnya kita benar-benar mau berkomitmen untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan, dengan kerjasama, dengan gotong royong, semangat Pancasila, akhirnya bisa diselesaikan juga ya. Saya ingat sekali pada saat pertama kali ya, kita berbicara soal pilkada ya Kak ya, begitu banyak teriakan-teriakan yang menyatakan kalau bisa diundur deh gitu, atau mungkin setelah dikaji, setelah dipikirkan bersama-sama, ini tentu tidak lepas dari seorang pemimpin yang bijak dan tahu melihat visioner ke depan seperti apa. Maka akhirnya seperti Kakak tadi bilang, semua komponen, semua lini terlibat di dalamnya sehingga menjadi berhasil. Tapi balik lagi, kita punya satu pimpinan yang luar biasa, punya visioner yang bisa meredam gejolak-gejolak di awal gitu ya Kak. Nah, saya senang sekali dengan angka yang tadi disampaikan. Artinya mendekati kesempurnaan ya dengan protokoler kesehatan tadi, sehingga bisa dinyatakan, saya bisa mengatakan ini sudah sangat excellent atau berhasil sekali Kak. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan atau pendapat dari tim penyelenggara, yaitu inti ya, dari pusat pemerintah maupun dari DPRD mungkin yang terlibat di dalamnya, melihat ternyata apa yang ditakuti selama ini bisa atau merupakan mungkin menjadi parameter kewaspadaan sehingga bisa diantisipasi menjadi angka yang baik sekali gitu loh. Nah, apakah itu menjadi satu proses juga atau bagaimana tanggapannya Kak? Ya, jadi pertama-tama kami menganggap keberhasilan yang sampai saat ini itu bisa kita capai, walaupun ini belum final, masih ada tahapan-tahapan lain yang akan kita lalui bersama, yaitu tahap penetapan. Habis ini ada lagi pleno KPU untuk penetapan, habis itu ada gugatan-gugatan yang akan bergulir ke MK kalau memang ada yang tidak puas dan ada yang terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ini kami menganggap ini adalah kerjasama seluruh komponen yang sudah tadi kami sampaikan, karena tidak mungkin kami juga pemerintah bertindak dan penyelenggara bertindak dengan sangat hati-hati dan protektif, karena keselamatan masyarakat di atas segala-galanya bagi kita. Jadi, tapi proses demokrasi pemerintahan juga tetap harus berjalan. Bisa dibayangkan salah satu faktor ya, setidaknya ada 5 faktor inti kenapa kita tetap
harus melaksanakan Pilkada 2020 ini, salah satunya itu adalah di 17 Februari 2021, 200 kepala daerah seluruh Indonesia itu akan habis masa jabatannya. Habis masa jabatan, otomatis kalau belum dilaksanakan pemilihan, itu akan terjadi kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan akan diisi oleh PJ, penjabat namanya. PJ ini memiliki kewenangan yang terbatas. Segala sesuatu, mulai dari mutasi jabatan internal, mulai dari perda-perda yang bersifat strategis, penetapan APBD itu harus meminta izin ke pusat. Jadi delay untuk melaksanakan keputusan-keputusan pemerintahan itu panjang. Bayangkan saja itu 270 pilkada yang dilaksanakan 2020 ini, ada 200 yang selesai di bulan Februari 2021. Itu juga salah satu faktor. Belum lagi misalnya terjadi penundaan, belum jelas kapan. Jadi kita ketahui pandemi corona ini adalah pandemi terbesar dan terluas sepanjang sejarah manusia. Kita tidak menyebut korban jiwanya karena ada Black Death yang sekitar 50 juta memakan korban, tapi sebarannya seluruh dunia itu ini adalah yang terbesar. Betul. Dan belum diketahui kepastian akan ada obat dari COVID-19 ini. Nah, setelah memang perlu diketahui bahwa keputusan menunda, sebenarnya kita sudah menunda, awalnya itu pilkada harusnya dilaksanakan September, tapi ada keputusan akhirnya ditunda sampai ke Desember. Nah, keputusan itu diambil tentunya dengan berbagai pertimbangan matang dari komponen yang terkait, yakni DPR RI, penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah untuk mengambil keputusan itu. Tentunya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan memang luar biasa. Tekanan itu luar biasa. Mungkin Bapak Mas Pras dan Mbak Yohana mengikuti sendiri di media bagaimana teman-teman media LSM itu memberikan perhatian yang sangat serius terkait ini. Tapi dengan perhatian itu juga memicu kita untuk memang benar-benar melaksanakan kegiatan ini dengan jauh lebih rapi. Kami di Kemendagri sendiri itu mempunyai Des Pilkada yang terpusat di Kemendagri, Des Pilkada daerah itu pemantauannya setiap hari. Jadi titik-titik rawan, titik-titik yang kemungkinan akan menjadi masalah ataupun ada daerah yang tidak mematuhi protokol COVID itu langsung terpantau pada hari itu juga, dan kita laporkan langsung koordinasi dengan Des maupun pihak-pihak penyelenggara yang ada di daerah setempat itu. Kemarin tuh sempat ada yang diprotes oleh netizen gitu ya, atau masyarakat adalah kenapa sih pilkada harus tetap dilaksanakan? Oh, terus ada lagi, kenapa sih pemain yang positif pemain. Kamu pemain apa pagi-pagi sama saya? Maksudnya pemilih yang positif. Masih terlalu pagi kakak untuk bermain. Karena saya habis nonton bola nih biasanya kayak gini pemain maksudnya. Kalau milenial memang gitu. Nonton bola malamnya. Dan kakak yakin dia milenial? Kita bicara milenial sekarang. Untuk milenial itu memang juga menjadi salah satu titik tumpu dari keberhasilan tolak ukur pilkada ini, karena dari data BPS pemilih yang milenial sama-sama, saya juga sebenarnya masuk milenial karena 80 ke atas kan. Betul. Itu mencapai di pilkada 2020 ini itu ada 50 juta jiwa. Jadi sekitar 50 sampai 60% dari total pemilih. Jadi itu menjadi penyumbang angka terbesar loh untuk pilkada di kita. Jadi sedikit mungkin kami ceritakan bahwa tentunya pada saat akan melaksanakan pilkada ini, di mana perhatian seluruh aspek komponen masyarakat begitu tinggi, mulai dari akademisi, pemerhati masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya, itu memang kita menghimpun data dan hasil-hasil riset dari berbagai negara. Jadi ada cerita di balik keberhasilan dari Korea Selatan, ada cerita di balik kekurangan di
di Prancis, itu semua kita himpun. Betul. Dan kita ketahui malah di angka partisipasi yang sebenarnya kita menargetkan ada angka partisipasi dari KPU itu menargetkan 77,5% yang saat ini masih tetap kita hitung. Tapi di beberapa daerah itu sudah menghitung sendiri dan memperkirakan hasilnya. Nah, yang unik kebanyakan di daerah seperti di Jatim dan di Jateng itu angka partisipasi pemilihnya malah lebih tinggi dari pilkada-pilkada sebelumnya. Itu mencapai 65%. Di Jatim biasanya di pilkada sebelumnya itu hanya di kisaran 50 sampai 55%. Nah, di Jawa Tengah itu pilkada kemarin pemungutan suara itu mencapai 74,34%, padahal di 2015 lalu hanya 68,54. Jadi semangat untuk memilih pemimpin yang lebih baik, karena memang memilih pemimpin yang masa pandemi ini memang harus yang punya kemampuan di atas rata-rata. Karena pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak di kesehatan, tapi juga berdampak di ekonomi dan sosial. Betul. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memasuki masa resesi, otomatis kemampuan untuk pembiayaan ekonomi itu harus daerah terutama bertumpu dari kreativitas dan strategi kepala daerah yang memimpin daerah tersebut. Itu salah satu poinnya. Keren sih. Ya. Dan aku percaya tuh semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak milenial, banyak generasi muda yang peduli dengan proses politik di Indonesia, maka kinerja kita juga akan semakin baik. Dan kalau mau diperhatikan sebetulnya sekarang generasinya now ini orang lebih sudah menikmati proses politik dan mengerti lebih lagi daripada yang dulu-dulu ya. Kalau dulu kan politik kesannya, aduh males deh gitu loh, nggak takut atau kayaknya nggak benar atau benar tapi ragu-ragu gitu ya. Tapi kalau sekarang ya itu wawasannya lebih luas karena memang gampang dicari dan gampang ditelaah dengan satu mbah tadi ya yang bisa tinggal diketik, dia belajar banyak. Dan juga politik di Indonesia secara keseluruhan juga semakin hebat dan semakin seru, semakin berkarya menjadi positif tentunya. Ya, dan ini juga berarti menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi yang dilakukan oleh semua pihak juga berjalan dengan baik. Semoga terus tertanam tuh. Ya, kita nggak boleh berhenti ya, nggak boleh puas. Betul. Jadi nanti ada generasi setelah milenial, XYZ dan baby boomer tuh harus juga terus diberikan wawasan tentang politik gitu supaya mereka juga akhirnya bisa itu tadi sense belonging, rasa cinta kepada bangsa Republik Indonesia lebih kuat lagi. Nah, terkait itu Kak, ada teman kita nih. Betul. Namanya dari Eko Hidayat nih yang ingin bertanya ke Kak Saidiman nih. Kak, berapa persen sih keberhasilan dari pilkada kali ini jika dibandingkan beberapa tahun belakangan? Tadi sempat dibahas sedikit ya. Mungkin kali ini akan dibahas lebih terperinci. Spesifik lagi. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa pilkada kita belum final karena masih ada beberapa tahapan. Ada kurang lebih satu tahapan lagi, ya ini penetapan dan gugatan. Sebenarnya masih ada 2, tapi itu bisa digabungkan jadi satu. Nah, pilkada di 2015 itu angka partisipasi itu sebanyak 70%. Kemudian di 2017 74,5% dan pilkada 2018 itu 73,24%. Nah, terkait pilkada 2020 itu kita targetkan sebanyak 77,5%. Dan untuk angka ini baru dihitung, belum ada rekap keseluruhan terkait angka ini apakah tercapai 77,5 atau belum. Tapi kita tetap optimis. Sebagai gambaran tadi ada 2 daerah yang sudah menghitung angka-angkanya dan itu kisarannya malah lebih tinggi dari pilkada sebelumnya, seperti itu. Dan di forum ini juga kami menghimbau kepada seluruh teman-teman terutama milenial yang memang komposisinya begitu banyak, dan salah satu tolak keberhasilan pilkada ini adalah dari teman-teman milenial yang memiliki pendidikan politik yang cukup baik. Jadi kalau bisa kita berikan gambaran bahwa
calon-calon pemimpin masa depan, terutama generasi milenial, harus memiliki pendidikan politik yang lebih awal supaya bisa memantau perjalanan proses pemerintahan yang ada di daerah, baik itu perjalanan politik dalam meraih kedudukan di pemerintahan. Itu semakin baik pendidikan politik masyarakat yang ada di daerah, maka akan semakin baik kualitas kepemimpinan yang ada di daerah itu, karena itu ekivalen. Tidak mungkin kalau orang yang melek pendidikan politik itu memilih pemimpin yang tidak bagus, itu tidak mungkin. Atau hanya sekedar dengan politik uang, dikasih 300.000 langsung milih untuk 5 tahun, bayangkan. Kalau 300.000 dibagi 5 tahun jadi berapa tuh? Ya, jadi cuma dapat berapa? 100 rupiah, nggak nyampe malah. Jadi saya pikir seperti itu. Pendidikan politik harus dimulai sejak awal. Terkait keberhasilan pilkada di masa pandemi itu ada secara garis besar ada 2. Jadi yang pertama, partisipasi pemilih yang tinggi, indikatornya partisipasi pemilih yang tinggi, indikator utamanya. Yang kedua, tidak ada yang terdampak atau klaster baru terkait pilkada itu sendiri di pemilihannya. Dan memang pada saat pemungutan suara itu sudah dilakukan dan diskenariokan sebaik mungkin dan serapi mungkin bagaimana tata cara melaksanakan pemilihan. Bahkan yang ada ruang-ruang bilik yang khusus untuk yang suhu badannya di atas rata-rata. Dia langsung masuk bilik khusus, tidak ikut antrian lagi. Itu sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari penataan sebelum masuk bilik dan sebagainya, dan tidak dipastikan tidak ada kerumunan. Setelah coblos langsung pulang ke rumah, tak ada lagi yang singgah bergosip misalnya. Itu semua pihak turunkan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP untuk masalah keamanan dan tidak menimbulkan kerumunan massa. Itu yang perjalanan pilkada ini. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam sejarah apabila ke depan sampai dengan tahap akhir semuanya berjalan lancar, sejarah dunia akan mencatat bahwa Indonesia salah satu yang berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi, karena tidak banyak negara yang berhasil melaksanakan ini. Wow, congratulations, I'm proud to be Indonesia, Kak. Ya, itu tidak terlepas dari kepemimpinan yang memang betul-betul konsep terhadap keselamatan masyarakat. Itu yang dari kami. Wow, keren sekali. Artinya kita mesti ngucapin selamat nih kepada seluruh bangsa Republik Indonesia ya. Tadi dikatakan sudah lebih dari 90%. Kak, saya mau ngucapin dulu salam nih buat teman-teman kita dari Politeknik Gorontalo. Beliau semua nih mahasiswa Politeknik Gorontalo saat ini sedang bergabung bersama-sama kita di kegiatan ini. Ya, terima kasih nih Politeknik Gorontalo. Nah, Kak, tadi kan disampaikan bahwa satu-satunya mungkin negara yang saat ini sampai saat ini berhasil melakukan pemilihan dengan baik. Angka presentasinya juga tinggi sekali di atas 90. Tentu yang sedikit itu kekurangannya, katakan kalau 95 berarti ada 5% yang melanggar peraturan. Sehingga tidak menjadi 100% gitu ya. Nah, boleh tahu nggak sih pelanggaran-pelanggaran itu apa saja? Karena pertanyaan ini datang dari Nasya Ahmad yang mewakili dari Kartini FM Jepara. Kurang lebih seperti itu sih pertanyaannya, Kak. Jadi apa saja sih pelanggaran yang dari kecil tadi ternyata tidak bisa menjadi perfect atau 100%? Contohnya apa, Kak? Jadi ada 3 yang menjadi indikator. Yang 95,96% itu memakai masker. Berarti ada sekitar 4, sekian, 4,04 itu yang tidak memakai masker. Itu 178.039 orang itu mendapat sanksi teguran. Saya langsung sebutkan angkanya nih. Boleh, bagus. 178.039 orang yang mendapat sanksi teguran. Nah, 90,71% itu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Berarti ada sekitar 9% yang belum sempat menjaga jarak, tapi itu sudah dipastikan akan dibubarkan oleh aparat keamanan, tapi sempat terjadi gitu. Nah, terus namun memang
terkait ketersediaan fasilitas penunjang dan pengawas protokol itu masih di bawah kurang dari 50%. Itu disampaikan oleh Satgas Protokol COVID juru bicara. Nah, ketersediaan ini maksudnya adalah penyediaan tempat mencuci tangan, misalnya seperti itu. Atau ya, tapi biasanya kalaupun dia tidak cuci tangan, biasanya hand sanitizer, bawa hand sanitizer gitu. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada, karena kalau misalnya harus mencuci, kan di tiap TPS itu mungkin karakteristik wilayahnya itu beda-beda, harus mungkin membuat lagi saluran air khusus ini, makanya terkendala itu juga. Jadi dihimbau misalnya bawa hand sanitizer. Itu yang dimaksud ketersediaan fasilitas penunjang. Tapi secara umum yang tadi sudah kita sampaikan bahwa sudah melaksanakan protokol COVID terkait yang memakai masker dan menjaga tidak berkerumun gitu. Oke, wow. Bangga ya jadi bangsa Republik Indonesia ya, bangga keren sekali. Apalagi selama prosesnya ini kita hampir tidak terdengar ada kerusuhan yang diakibatkan oleh pilkada. Betul. Salah satu indikator dari pilkada yang berhasil adalah kurangnya gugatan ke MK, berarti itu kualitas dari demokrasi demokrasi kita itu sudah cukup tinggi. Dan terkait juga dengan gangguan Kamtipmas yang terjadi juga relatif hampir tidak ada. Jadi paling kalaupun ada itu tidak sampai yang gaungnya nasional. Padahal kita lihat sebelum pilkada itu, di pilkada sebelumnya itu gangguan Kamtipmas itu cukup tinggi, apalagi yang biasanya paslonnya kalah dan sebagainya. Tapi saya lihat dengan yang ada sekarang, dengan kondisi yang ada sekarang itu masyarakat semakin dewasa, semakin juga edukasi baik politik maupun pengetahuan kesehatan itu semakin baik. Jadi insya Allah semua ada hikmahnya. Betul. Mbak Hans dan Mbak Yong. Betul, semoga ini juga bisa terus berlangsung ya sampai tahapan prosesnya selesai, dan juga nanti pilkada berikutnya atau pesta demokrasi berikutnya juga kinerjanya akan semakin baik. Dan saya berharap sih sudah tidak ada COVID ya Kak ya. Amin, amin. Segera selesai. Soalnya kenapa saya bisa bilang begitu? Ada beberapa negara yang sudah nol dari COVID-nya, ya ada Singapura, ada Melbourne, ya dari Australia itu sudah nol tuh. Jadi harusnya kita juga bisa berkaca dan mencontoh untuk hal-hal yang positif dari negara tetangga. Tapi ini sudah dimulai dengan protokoler kesehatan yang luar biasa. 90 lebih itu angka yang tidak mudah dicapai loh. Untuk kesadaran, artinya penanaman yang sejak awal dari bulan Maret sampai sekarang itu benar-benar masuk, nancep tuh Kak ke hati. Ya, benar. Padahal saya yakin kita semua juga surprise bahwa angka itu sampai mencapai di atas 90% terkait kepatuhan memakai masker dan menjaga kerukunan. Artinya pendidikan politik dan kesehatan itu juga sudah semakin baik. Ada yang perlu juga kami sampaikan sebagai pendidikan politik untuk teman-teman semua, pemirsa seluruh Indonesia, bahwa pilkada selanjutnya itu akan ketemu seluruhnya di 2024. Jadi pemilihan presiden ya satu ya, kalau presiden cuma satu, 575 DPR, 132 DPD, 2.112 DPRD provinsi, 16.849 DPRD kabupaten dan kota. Itu semua akan dilaksanakan di April 2024. Nah, pilkada di November 2024 itu 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Jadi semua itu akan tergabung di 2024. Jadi memang benar-benar serentak. Kenapa kita adakan pilkada serentak? Yang pertama bahwa dasar pertimbangannya adalah efektivitas sistem pemerintahan presidensil. Jadi sebelum pilkada serentak itu kita mengadakan kadang-kadang di satu daerah, minggu ini dia pemilihan kepala daerah, terus bulan depan atau 2 bulan depan itu pilkada DPRD lagi. Terus selanjutnya ada lagi pilkada-pilkada lain di sekitar daerah itu yang memang menjadi kita
kita kan menjalankan kegiatan sehari-hari bukan hanya pilkada aja. Betul. Jadi terus yang kedua, faktor lainnya efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada. Bisa dilihat kalau misalnya hari ini diadakan, terus 2 bulan lagi diadakan lagi, artinya kan itu memakan mulai pengadaan kertas suara lagi, pengadaan kotak suara lagi, pembentukan lagi panitia lagi, itu semua menjadi 2 kelompok yang memang harus memakan pembiayaan yang khusus. Nah, kalau disatukan kan sama, jadi satu kertas suara itu sudah meliputi dua faktor itu, misalnya bersamaan pilkada kepala daerah dan DPRD misalnya. Jadi efektivitas pembiayaan. Terus juga yang ketiga, pertimbangannya adalah penataan penyelenggaraan pemilu secara nasional. Jadi lebih mudah kita petakan secara nasional. Jadi dilaksanakan serentak dan juga kita lihat kecenderungan kalau diadakan serentak itu gangguan-gangguan Kamtipmas, gangguan-gangguan lain itu cenderung lebih sedikit karena memang bertepatan semuanya. Jadi orang beraktivitas di situ nggak sempat mungkin kepikiran lain deh. Gitu. Jadi itu 3 pertimbangan mengapa diadakan pilkada serentak. Seperti kita ketahui juga bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan di 2005 awalnya. Itu di Kalimantan Timur kalau nggak salah, itu pilkada pertama. Itu tapi pilkada langsung namanya. Baru di pilkada berikutnya ini adalah pilkada yang ketiga ya untuk pilkada serentak. Wow, ini keren banget sih ini. Saya jadi agak tenang. Belum yang ini udah selesai, ternyata sudah memikirkan yang 2024. Berarti nanti 2024 saya percaya prosesnya akan menjadi lebih baik lagi. Lebih sempurna harusnya. Lebih aman lagi. Lebih aman, lebih sempurna, dan yang pasti masyarakat Indonesia udah lebih kaya lagi dengan dunia politiknya. Benar, bisa pengetahuannya. Kak, boleh tanya nggak Kak? Tadi kan dikatakan money politik dengan pembayaran katakanlah 300, 200, 500. Berapa persen sih itu, apa sudah 0 sekarang di pilkada ini? Kami mencatat, jadi data kami terkait itu yang seperti tadi Kak sampaikan bahwa di pilkada ini dan pilkada sebelumnya juga ada namanya des pilkada. Jadi ada beberapa ada dari data pelanggaran kampanye di pilkada 2020 dari 26 September sampai dengan 3 Desember 2020 kami mencatat ada beberapa pelanggaran praktek politik uang, hoaks dan ujaran kebencian. Konvoi itu ada 70 kasus. Penertiban APK itu alat alat tayang pilkada itu ada 149. Terus pengadaan perlombaan konser pentas itu ada 70, itu tidak boleh dilaksanakan selama pilkada kita ini kan khusus dia, jadi tidak boleh mengadakan perlombaan konser ataupun pentas seni. Itu ada sebanyak 7 pelanggaran. Pelanggaran jadwal dan zonasi kampanye itu ada 9. Jadi kita paslon itu wajib mematuhi jadwal yang sudah diberikan oleh KPU. Jadi dia tidak boleh kampanye di luar jadwal itu. Itu ada 9 kasus. Terus kampanye tanpa pemberitahuan itu 47. Kampanye juga harus dengan pemberitahuan karena itu pasti akan melibatkan misalnya saja ada yang di luar tidak mematuhi protokol COVID dan sebagainya. Itu memang harus juga jadi perhatian, makanya harus diberitahukan. Terus penggunaan fasilitas negara itu ada 8. Terkait netralitas ASN itu ada sebanyak 92 pelanggaran dan pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye itu ada 270 kasus. Itu semua kita pantau. Makanya beranjak dari data yang ada, kita betul-betul konsentrasi ke wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang memang di data kita ada menunjukkan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Jadi salah satu juga kunci kita bisa memetakan masalah dan menyelesaikan adalah tersedianya data-data yang komplit terkait data di daerah itu. Karena tiap-tiap daerah
kadang-kadang pelanggarannya beda-beda. Jadi kita fokus itu, begitu dia misalnya seringnya terjadi kerumunan, ya kita koordinasi dengan aparat itu bahwa di sini sering terjadi kerumunan, makanya bagaimana memecah kerumunan itu. Tapi di daerah lainnya bisa jadi dia misalnya kebanyakan tidak memakai masker, maka petugas maupun penyelenggara di sana menggalakkan sosialisasi masker gitu. Jadi tiap-tiap daerah itu memang berbeda-beda karakteristiknya, baik itu pelanggaran maupun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Iya, dan saya senang sekali semuanya berbasis data ya, jadi pengambilan keputusannya tidak mengandai-andai gitu, ada angkanya. Tidak ada ramalan cuaca ya. Betul, nggak cuma sekadar, oh ini kayaknya bagusnya di sini deh. Kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya kita sebagai pemilih nih Kak, karena banyak juga teman-teman dari Politeknik Gorontalo yang menyaksikan. Nah, sebagai pemilih di tahapan setelah memilih ini, apa yang harus lakukan untuk mengawasi jalannya pilkada ini Kak, atau misalnya pemimpin yang terpilih nantinya, itu gimana? Ya, jadi perlu kami informasikan kepada kawan-kawan milenial terutama yang menjadi ujung tombak keberhasilan dari pilkada ini, bahwa di tahapan berikutnya, tahapan yang kita lalui sekarang dari 9 Desember sampai dengan 26 Desember itu tahapan penghitungan dan pengumuman hasil penghitungan suara. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah penyelesaian pelanggaran sengketa hasil pemilihan. Nah, itu akan dijadwalkan oleh di Mahkamah Konstitusi. Setelah itulah baru kita beranjak lagi ke berikutnya dengan kami mengeluarkan SK kalau memang sudah pleno KPU sudah ditetapkan dan bersifat ingkrah. Di sini akan membuatkan surat keputusan pengangkatan kepala daerah yang menjadi pemenang dan sudah ditetapkan secara ingkrah. Seluruh daerah-daerah yang melaksanakan pilkada. Artinya kepala daerah hasil pemilihan itu akan ditetapkan dengan SK dan akan dilantik, kalau kabupaten kota kan dilantik oleh gubernur yang ada di wilayah itu. Untuk gubernur akan dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap mengawal demokrasi, karena masih ada tahapan berikutnya bagaimana pendidikan politik jangan mudah terpancing oleh, karena gini, tahapan berikutnya adalah masalah pelanggaran. Kadang-kadang masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mungkin bisa tersulut oleh informasi-informasi yang tidak belum tentu benar. Ini lakukan pelanggaran ini tanpa meng-cross check, terus ributlah. Biarlah pengadilan yang memutuskan terkait masalah sengketa pemilu. Jadi bukan di tingkat jajaran yang memang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi serahkan semua ke bidangnya masing-masing gitu. Milenial harus mampu untuk memberikan pendidikan lain. Jadi sistem transfer knowledge. Jadi kita tahu, teman lain belum tahu, kita beritahu gitu. Bahwa pelanggaran pilkada bukan diselesaikan dengan konvoi, demonstrasi dan sebagainya, tidak. Itu diselesaikan dengan proses persidangan. Ada namanya wadah MK yang memang salurannya ke situ. Keputusan itu tidak dipengaruhi oleh konvoi, oleh demonstrasi dan sebagainya, itu tidak aneh situ. Tapi fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta lapangan dikaitkan dengan norma hukum, itulah yang menjadi keputusan di ranah pengadilan gitu. Jadi bukan pengadilan jalanan, karena kita adalah negara hukum dan negara demokrasi. Nah, tengah-tengahnya antara demokrasi dan negara hukum adalah demokrasi organisasi yang konstitusional. Jadi segala sesuatu diputuskan melalui lembaga yang memang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Itu untuk teman-teman milenial semua. Nah, itu penting banget tuh. Harus sesuai prosedur dan juga konstitusi harusnya. Seperti kita ya, sesuai prosedur kan. Demonstrasi boleh, tapi bukan demonstrasi yang konvoi di jalanan. Berbahaya juga kan, COVID-19 masih tinggi juga. Nah, tadi kan juga dikatakan misalnya
keberhasilan itu sudah hampir lah ya, 95 itu angka yang tinggi karena 4% sekian itu karena kontraksinya kecil. Nah Kak, berapa persen sih misalnya kalau tadi kan kita masih menggiring nih ke tahap berikutnya tanpa berharap itu juga menjadi besar, jadi tetap presentasinya baik dan positif gitu ya. Berapa persen sih kira-kira bisa nggak sih diprediksi persentasenya untuk adanya tahap kedua yang tadi misalnya masyarakat mulai terbawa lagi emosionalnya mereka untuk berdemonstrasi pada tahap yang kedua ini, atau memang sudah diantisipasi nih sebetulnya dengan program-program tertentu sehingga bisa teredam dan menjadi mungkin 100%. Ada nggak itu seperti itu? Ya, bagus. Pertanyaan dari Mbak Yohana bagus. Terima kasih Mas Prats. Jadi gini, pilkada yang kita lakukan ini kan tidak sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Betul. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah juga terkait COVID-19 itu sangat keras. Jadi kita pemerintah memang mengutamakan kepentingan keselamatan rakyat di atas kepentingan lainnya. Betul. Jadi ketika ada kerumunan, ada suatu massa yang tidak bisa dikendalikan, artinya di luar kontrol, itu aparat akan bertindak tegas karena memang sudah ada regulasinya terkait penanganan COVID-19 ini. Bahkan berkali-kali surat edaran dari Bapak Menteri Dalam Negeri itu ke daerah untuk menghimbau terkait menaati pelaksanaan COVID. Dan kami yakin aparat-aparat di daerah dengan setelah selesai pemungutan suara yang tadi porsinya sudah di atas 90%, itu akan lebih rapi menangani yang seperti ini. Dan juga masyarakat saat ini kami kira sudah cukup cerdas dan tidak akan mudah terhasut oleh hasutan-hasutan yang hanya mementingkan sekelompok golongan saja. Tidak. Dan kami yakin aparat keamanan bertindak tegas terkait hal itu, dan kita sudah lihat di beberapa daerah memang menindaklanjuti dengan tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan itu. Baik. Wow. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, sebegitu terharu dan bangga rasanya dengan semuanya ya, baik dari pemerintahan pusat sampai masyarakat Indonesia yang bisa membuat angka itu menjadi tinggi. Balik lagi nggak gampang Kak. Nggak gampang mengorganisir seluruh pilkada yang terjadi di seluruh Indonesia di tengah krisis, di tengah pandemi. Dan tanpa kita sadarin Kak, sebetulnya dari kegiatan ini kita sudah mencakup 3 sila dalam dunia Pancasila kita. Apa saja tuh? Ya, pertama Persatuan Indonesia kan. Betul. Karena kalau tidak bersatu dengan edukasi yang baik, maka tidak akan tercapai itu angka yang besar. Yang kedua adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terbukti ya, betul. Para pemimpin kita yang luar biasa, berhikmah, bijaksana gitu, akhirnya bisa membawa keadilan sosial khususnya di daerah pilkada. Begitu ya Kak, kurang lebih benar ya? Benar. Tapi sangat sepakat, dan kami juga apresiasi headline ini karena telah memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan juga terutama milenial dalam pendidikan politik. Saya kira ini sangat bagus dan perlu diperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi bukan hanya kegiatan hiburan, tapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan teman-teman milenial untuk berpikir kritis terhadap jalannya politik dan demokrasi di Indonesia, terutama bagaimana menerapkan Pancasila. Karena Pancasila bukan hanya sekedar slogan, itu memang kalau kita benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tertuang di Pancasila, insya Allah kegiatan semua berjalan lancar, kehidupan bernegara akan berlangsung kondusif dan masyarakat juga semakin makmur. Jadi kami sendiri di Kemendagri memaknai Pancasila itu bagaimana dengan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat itu bisa tercapai. Karena itu asas dari Pancasila itu mencakup keseluruhan yang sangat luas yang harus memang kita implementasikan sehari-hari, bukan hanya sekedar slogan.
Itu, terima kasih. Wah, terima kasih. Semoga teman-teman yang di Gorontalo yang sedang mendengarkan atau teman-teman mahasiswa lain yang sedang mendengarkan. Se-Indonesia pastinya. Karena dari Papua sampai Aceh sampai Papua ini hari ini bersama-sama dengan kita, Kak Fran. Semakin semangat ya tentunya, karena tentunya anak muda Indonesia adalah masa depan bangsa Indonesia juga. Mereka lah yang akhirnya akan menjadi pemimpin. Setuju sekali. Kak, terakhir nih di sesi terakhir ini, ada nggak sih harapan-harapan secara pribadi dan juga harapan-harapan secara dari pemerintah pusat untuk sampai endingnya kita mendapatkan hasil yang signifikan, yang luar biasa? Silakan, Kak. Oke, harapan-harapan kami secara baik pribadi maupun secara kedinasan bahwa teman-teman masyarakat publik tetap kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengawal tahapan pilkada ini sampai dengan akhir dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat yang memang mungkin belum mendapatkan atau belum terinformasi terkait hal ini. Nah, kami berharap banyak kepada milenial untuk mampu berpikir, terutama teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini adalah pemuda harapan bangsa. Betul. Yang nantinya akan menjadi pemimpin negara ini. Berpikir kritis, tapi kritis yang membangun. Dan juga mampu memberikan solusi terkait ataupun masukan saran. Nanti terserah solusi sarannya masukan kami akan bisa diolah menjadi suatu kebijakan yang akan membuat negara kita ini lebih baik. Jadi berpikiran kritis itu sebenarnya cukup bagus, asal memang betul-betul niatnya untuk membangun. Itulah mengapa pilkada ini juga berjalan lancar. Itu salah satunya karena pemikiran-pemikiran yang kritis dari seluruh elemen masyarakat, baik itu LSM, ormas, media yang memberikan masukan. Jadi mereka memberikan kritik, tapi sekaligus juga memberikan masukan. Itu membuat kita semakin kaya akan knowledge yang akhirnya kami terapkan yang akhirnya pemerintah dan penyelenggara menerapkan dalam sebuah aturan kebijakan. Jadi lebih hati-hati, rapi dan terlaksana dengan baik. Itu harapan kami ke depan. Semoga tahapan selanjutnya ini tinggal sedikit sebenarnya. Tinggal hanya yang bermasalah saja. Itu pun kalau ada yang mempermasalahkan. Jadi saya lihat cukup sedikit ya yang mempermasalahkan di MK kalau kami lihat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Keren banget tadi. Jadi sekali lagi masa depan Indonesia ada di tangan pemuda-pemudi Indonesia, anak muda nih, anak muda zaman now. Jangan sekedar julid tapi juga harus critical thinking, tapi juga memberikan solusi dan juga terlibat aktif untuk hal-hal yang positif pastinya. Dan ini sudah ya dengan melakukan mengikuti pilkada juga dengan itu baik dan sempurna. Perlu karena kalau nggak balik lagi nih, nggak mungkin deh dapat angka di angka 90 tuh sesuatu yang rasanya pribadi ya Kak. Waktu pertama tuh lagi heboh-hebohnya orang ketakutan, saya juga sempat berpikir, aduh semoga jangan terjadi. Saya berdoa banget tuh, jangan terjadi. Ternyata luar biasa ya, semuanya bersatu ini menghadapi COVID dan menghasilkan hasil keberhasilan pilkada yang sukses sekali. Iya, kami mau mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung jalannya acara Nasional ISMI hari ini. Kami berterima kasih kepada Kemendagri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa, Tandaseru.id, Nasionalisme Radikal Nakal, Radio Heartline Networking, Indonesia Persada.id, Bank Sentral Asia atau BCA yang kita kenal. Iya, dan juga Karena Bahasa Cinta. Iya, Kakak, terima kasih banyak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang hari ini bergabung dengan kami untuk dari Gorontalo Politeknik dan juga dari Persada yang meliputi Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Jawa Timur, Slawi, Kabupaten Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Pas Lampung Tengah, Lampung, Tangerang Radio, Banten, Bintan FM, Kepulauan Riau, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Gemas Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kampar Riau, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Suara Bone Beradat, Sulawesi Selatan, Magetan Indah, Jawa Timur, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Suara Sampang, Madura, Jawa Timur, Top Sukoharjo, Jawa Tengah,
Suara Pacitan Jawa Timur, Irama Purworejo Jawa Tengah, Irama Purworejo tadi sudah disebutkan, yang berikutnya adalah RPKD Denpasar Bali, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Sawah Lunto Sumatera Barat, Suara Giri Menang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Deli Serdang Berseri Deli Serdang Sumatera Barat, RSPD Asahan Sumatera Utara, saya koreksi Deli Serdang Berseri Deli Serdang Sumatera Utara, Magelang FM Jawa Tengah, Gemilang Radio Indra Gilir Hilir Riau, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo, Barometer Kota Kediri Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Sergai Serdang Berdagai Sumatera Utara, Kartini Jepara Jawa Tengah, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Top Paguyangan Jawa Tengah, Sendawa Kutai Barat Kalimantan Timur, Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, Suara Kayu Bura Parigi Mautong Sulawesi Tengah, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, Intradio Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Martapura Kalimantan Selatan, Gemarandik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Bengawi Bagai Laut Selatan Tengah, Gema Bungo Jambi, Suara Bangkalan Madura Jawa Timur, Suara Lamongan Jawa Timur, Suara Jombang Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Radio Suara Anjuk Landang Nganjuk Jawa Timur, Merapi Boyolali Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Radio Publik Mimika Papua, Spasi Pasaman Sumatera Barat, Odan Batubara Sumatera Utara, Suara Daksinarga Gunung Kidul Yogyakarta, Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat, Radio Guyup Rukun Tulung Agung Jawa Timur, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu, dan ada satu lagi yang terakhir bergabung bersama-sama dengan kita adalah Suara Tabalong ya. Iya betul. Iya, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Iya, tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama-sama melihat keberhasilan dan perjalanan pilkada. Kami mengucapkan terima kasih, salam hormat, dan sampaikan selamat yang luar biasa untuk teman-teman di kepemerintahan pusat dan juga untuk seluruh Indonesia tentunya. Ya, salam untuk teman-teman seluruh Indonesia. Ya, Kak Sadiman, terima kasih, sehat-sehat Terima kasih, selalu. sehat selalu. Senang sekali akhirnya kami tanpa terasa di ujung acara, Betul. tetapi habis ini masih ada acara-acara berikutnya dari Headline dan kita ketemu di Senin mendatang. Betul sekali. Dan terus Headline. Iya, terima kasih Kakak. Akhir kata saya Frans Nikolas. Dan saya Yohana Elizabeth. Sampai ketemu minggu depan di Nasional ISMI. Salam Pancasila. Dari Aceh sampai Papua, Indonesia beragam. Ayo hidup dalam harmoni, Indonesia untuk semua.